Jembatan Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara nyaris putus akibat diterjang banjir bandang. Jembatan ambrol dan kini tidak bisa dilewati mobil. Pengendara motor yang melewati jembatan harus bertaruh nyawa karena beresiko celaka dan hal terburuk seperti jembatan nyemplung ke sungai bisa saja terjadi kapan saja. Menurut warga, banjir bandang itu terjadi pada Minggu siang saat hujan lebih dari 2 jam dan disertai angin kencang. Selain merusak jembatan, banjir juga merusak belasan rumah dan kandang ternak yang dekat dengan sungai. Itu hujan dari sore, setengah jam 1 itu mulai agak nemen, jam 2 deras, ketiga udah mulai banjir, keempat banyu sudah nunggu rumah. Apa aja kerusakannya? Kerusakan rumah, kalau nggak ketolong sama kayu hancur, terus kambing, nggak ada yang sisa. Air datang sekitar jam 3 deras, langsung sekitar 1 meter 30-an lebih sampai segini. Ini kemarin ada yang jebol, itu sampai rumah dalam. Banjir bandang di Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara tidak merenggut korban jiwa. Senin siang, warga bergotong royong memperbaiki rumah mereka yang rusak. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sudah beres sana. Sejumlah warga mendatangi gereja Kristen Kemah Daud atau KKD Bandar Lampung yang terletak di Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Minggu pagi. Mereka membubarkan jemaat yang sedang beribadah di dalam gereja. Video berisi rekaman dugaan persekusi dan pelarangan ibadah tersebar luas di media sosial. Saat ditemui Senin siang, panitia gereja membenarkan kejadian itu. Para jemaat dibubarkan saat melaksanakan misa pagi yang dipimpin Pendeta Daek Siregar. Dan itu masih sedang berlangsung beribadah. Tapi dia langsung berteriak, langsung stop, tidak boleh beribadah, semua keluar seperti itu. Jadi ya semua pada jemaat pada takut, pada ini panik, ya langsung bubar saat itu juga, dan semua keluar ke parkiran untuk terjadi saling ini lagi, dorong mendorong, terjadi saling ributan ya antara kedua belah pihak, jemaat maupun dari oknum tadi seperti itu, oknum tadi. Menurut warga dan pamong Kelurahan Raja Basa Jaya, pelarangan ibadah jemaat di gereja KKD Bandar Lampung itu buntut masalah perizinan. Gereja KKD Bandar Lampung awalnya bangunan rumah dan kini dijadikan gereja. Pengurus gereja dituduh melanggar kesepakatan. Mereka sebelumnya berjanji tidak akan memfungsikan gereja sebelum mendapatkan izin secara lengkap. Datang ke tempat ini, saya izin mau masuk, tapi mereka tidak bukakan pintu. Sementara warga kanan kiri datang. Untuk menjaga itu, saya melarang mereka, janganlah melanjutkan ini. Kalau mau ibadah monggo, tapi pada tempat. Yang ini bukan kami melarang, boleh tapi diurus izin. Kalau izinnya sudah ada, monggo kami. Tidak akan pernah mengganggu. Karena kami berpedoman pada SKP 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Pamong Kelurahan Raja Basa Jaya berjanji tidak akan melarang jemaat gereja KKD Bandar Lampung melaksanakan ibadah setelah pengurus gereja menyelesaikan perizinannya. Hingga Senin siang, pengurus gereja KKD Bandar Lampung tidak melapor ke polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pada tanggal 13 April 2022. Dugaan persekusi di gereja Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung saat misa pagi pada hari Minggu disesalkan sejumlah pihak, di antaranya Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandar Lampung. Jadi ada pamong sebelumnya. LBH Bandar Lampung menyayangkan kejadian itu. Meski terdapat masalah yang belum selesai pada kejadian itu, seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ini mengacu pada Perundang-undangan Republik Indonesia yang menjamin keamanan rakyatnya beribadah sesuai agama yang diperbolehkan di Indonesia.
peribadatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di gereja Kemah Daud ya di Raja Basa. Prosesnya tentu hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena dalam prosesnya hak warga negara dan menjamin soal keyakinan beragama dan berkeyakinan itu dijamin oleh negara. Lurah Raja Basa Raya Bandar Lampung, Sumarno, mengatakan bahwa bangunan itu adalah rumah namun dijadikan gereja. Pengurus gereja telah diperingatkan berkali-kali untuk mengurus perizinan pendirian itu. Melarang ibadah bukan, tapi karena perizinannya belum beres, makanya kemarin kita klarifikasi. Peristiwa ini kan sebenarnya udah lama, nah dari tahun 2014. Dan sudah berapa kali kita adakan perundingan, pertemuan, tapi dari pihak sini tidak cepat membuat izin, musim perizinan, terutama lingkungan. Jadi karena kemarin terjadi miskomunikasi, makanya kami mau ini kan masih dibahas, Pak. Iya, nanti. Dugaan persekusi di gereja di Lampung pernah terjadi pada akhir Desember 2021 lalu. Polda Lampung menetapkan 1 orang tersangka berinisial IMR, warga Banjar Agung Tulang Bawang, karena dituduh menghasut dan mengajak warga untuk menghentikan ibadah Natal dan pemalangan pintu salah satu gereja di Tulang Bawang. Persekusi itu terkait belum adanya kelengkapan perizinan mendirikan gereja. Polisi menjerat tersangka IMR dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 160 KUHP, ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Saya Pendeta Sofan Sidaputar. Seorang penjual ganja ditangkap saat mengendarai motor di Desa Sri Basuki, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Senin siang. Tersangka bernama Rizky Sanjaya. Polisi yang menggeledah Rizky menyita 1 bungkus ganja siap edar. Dari penangkapan Rizky, polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap Hendra di rumahnya. Penggeledahan pertama, polisi menyita belasan bungkus ganja siap edar yang disembunyikan dalam bungkus mie instan di kamar Hendra. Ini apa ini? Apa ini ya? Polisi belum berhenti menggeledah rumah Hendra. Polisi akhirnya menemukan 1 paket besar ganja seberat hampir 1 kilogram dari dalam tas yang digantung di dinding luar rumah Hendra. Ini siapa? Buat diapain? Saya makan. Ini saya pakai sendiri. Kamu makan? Saya sendiri, Bang. Dari hasil interogasi kemudian mengaku hasil daripada ganja tersebut dia dapatkan dari rekannya yang ada kediaman itu ada di Sri Basuki itu juga, cuman beda tempat. Kemudian kita ke lokasi yang kedua, TKP yang kedua, ternyata kita temukan juga di rumahnya ada sekitar hampir 1 kilo. Hendra dan Rizky berdalih ganja itu adalah titipan temannya yang kini masih buron. Keduanya mendapat upah untuk menjual ganja itu. Berapa kita ngambil? Dititipin, Pak. Titip ya, berapa? 9 on. 9 on. Itu kita jual di kisaran berapa tuh biasanya? Itu disuruh pecah-pecah aja. Jadi berapa? Baru 24. Itu kalau dijual semuanya jadi berapa tuh? Belum tahu, Bang. Belum tahu. Sudah ada yang terjual belum? Belum. Penangkapan tersangka Hendra diwarnai isak tangis orang tuanya. Mereka meminta polisi tidak menembaknya. Atas perbuatannya, kedua bandar ganja ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.